Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, apa kabar? Masya Allah, ana fi syauq ilai, kangen sekali sama panjenengan sedanten. Kabar baik ya? Hujan sore-sore menyambut buka puasa hari ini, dan kita isi ini dengan sedikit taklim 15-20 menit tentang Sya'ban, menyambut nisfu Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahru ummati. Sungguh Rajab adalah bulan kesayangan Allah dan Rajab sudah berlalu. Alhamdulillah kita bisa mengisinya dengan banyak berbuat baik, bertaubat, mengqadha hal-hal yang harus kita lunasi. Wa Sya'bana, dan Sya'ban syahri, bulan kesayangan aku, kata Rasulullah. Sya'ban kesayanganku. Wa Ramadan, dan 2 minggu lagi kita jelang Ramadan. Syahru ummati, bulan kesayangan umatku. Rajab berlalu, Sya'ban datang, dan sekarang menjelang nisfu Sya'ban. Kenapa Sya'ban menjadi bulan kesayangannya Rasulullah? Para jamaah, ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, di bulan Sya'ban turun ayat tentang bahwa sesungguhnya Allah bersolawat, mendoakan, memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga bersolawat, dan kita pun orang-orang yang beriman diminta untuk bersolawat. Ayatnya surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat yang sangat populer dibaca bahkan ketika kita maulid. Tiap maulid kita dengungkan ayat ini. Tiap malam Jumat, tiap kapan saja kita mau maulid kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hadirin jamaah, hampir tidak ada ibadah yang Allah sendiri melakukan. Semua ritual ibadah adalah perintah Allah untuk hambanya. Untuk kita, untuk para orang-orang yang yakin, yang beriman, kita diperintah untuk menyembahnya dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang cara-caranya diberitahu oleh Allah. Tapi tidak dengan sholawat. Sholawat Allah sendiri yang mencontohkan. Ibadah sholat, aqimis sholah, kita disuruh menegakkan sholat. Wa atuz zakah, ibadah zakat, berikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah Allah puasa? Apakah Allah zakat? Tentu saja tidak. Kemudian ayat haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu dan umrohmu lillah, hanya untuk Allah. Semua perintah. Tapi kalau sholawat, aku sendiri yang bersolawat untuk Nabi Muhammad, maka Nabi merasa tersanjung. Betapa tinggi derajat beliau di mata Allah, sampai Allah sendiri yang menyatakan, sungguh aku Allah. Dan malaikat-malaikat bersolawat untuknya, mendoakannya. Maka kalian orang-orang yang beriman, doakan beliau, salam kepada beliau, kasih salam kepada beliau. Itu perintah. Maka Nabi merasa tersanjung. Maka Nabi kemudian menjadikan Sya'ban sebagai bulan favorit beliau. Karena di bulan ini Allah memujinya dan menyatakan bahwa Allah mendoakannya, Allah memberi rahmat kepadanya. 1. Ayat tentang Allah bersolawat untuk Rasulullah. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena Sya'ban bulan favorit aku. Kenapa favorit? Ada peristiwa yang kedua. Dikabulkannya doa Nabi setelah beliau selama 12 plus 7, 19 bulan bermunajat. Para jamaah, sejak turun perintah sholat tahun 1 sebelum hijrah, sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah, sampai bulan Sya'ban tahun kedua hijriah, itu Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu
Salat itu bukan menghadap Ka'bah, Baitullah, tapi menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka kemudian kalau di Mekah masih belum segitu terasa menghadap sana karena tidak ada ejekan-ejekan. Dan di Mekah kan cuma 1 tahun, kita sholat di Mekah 1 tahun aja. Sebelumnya kan belum ada perintah sholat. Maka ketika Nabi pindah ke Madinah, di sana sudah ada orang Yahudi, penghuni Yahudi dan Nasrani. Maka orang Yahudi menghina, mengejek, ngapain sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, sama dengan kita, kenapa bikin agama baru, kenapa nggak sama aja dengan kita, berarti agamamu itu tidak sah, buktinya kamu sholatnya menghadap sama dengan kita, ikut aja agama kita. Gitu terus, tiap sholat diejek, tiap sholat dihina. Apa yang dilakukan Nabi? Munajat, berdoa kepada Allah. Nabi mulai pindah di Madinah, Nabi pindah berarti bulan Muharram, hijrah bulan Muharram. Nabi sejak bulan Muharram tahun ke-1, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 7 bulan. Jadi 1 tahun 7 bulan atau 19 bulan. Nabi tiap hari tahajud, qiyamul lail, berdoa mati-matian. Serius Nabi sepenuh hati, sungguh-sungguh berdoa. Mulai tengah malam jam setengah 1, jam 1 sampai menjelang subuh, sampai yang kakinya bengkak, tidak berasa kaki itu bengkak, saking lamanya Nabi berdiri, saking senangnya Nabi bersujud. Dan setelah selesai sholat kemudian Nabi keluar menengok langit, kapan ya wahyu turun, apakah ada malaikat Jibril turun memerintahkan aku agar aku pindah kiblat. Rasanya aku tertekan sekali kalau sholat itu harus menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, tapi tetap dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan sekelas Rasulullah munajatnya perlu waktu segitu lama, hampir 2 tahun, minta pindah kiblat. Dan tepat pada bulan Sya'ban, pada saat Nabi sholat Dhuhr rakaat yang kedua, turun ayat surat Al-Baqarah 142, insyaallah 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, sungguh aku telah lihat Muhammad, taqalluba, engkau berulang-ulang menghadapkan wajhika, wajahmu, fis sama, ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang sungguh alihkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridhoi, yang kau cintai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi bangun dari rakaat tahiyat awal, langsung balik kanan, dari menghadap selatan menjadi menghadap ke utara, ke Masjidil Haram. Nabi senang sekali. Maka Nabi menjadikan bulan ini sebagai bulan kesayangannya. Aku senang setelah minta kepada Allah 19 bulan, 19 hari, 19 bulan, baru Allah kabulkan permintaan itu, pindah kiblat menghadap Masjidil Haram. Masih ada di sana, masih ada berhala, masih, tapi Allah perintahkan. Jadi ternyata ibadah itu bukan kesenangan kita. Bisa jadi kita tidak senang, tapi kalau Allah perintah, lakukan saja. Senang tidak senang, terpaksa atau tidak, lakukan saja karena Allah sudah perintah. Termasuk dalam hal ibadah qadha sholat, atau mencintai suami, mencintai anak-anak. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak suka, lebih suka ke yang lain, lebih suka ibadah yang lain yang kita sukai, tapi sejauh itu perintah, lakukan saja. Bahkan yang kadang tadi yang qad nara taqalluba, sungguh aku lihat Muhammad, kalau kita berdoa kepada Allah, aku lihat, aku dengar, kamu sudah lama minta, aku tahu, aku bukan nggak dengar. Aku bukan gak dengar, aku bukan gak lihat, aku tahu air matamu, aku tahu kesedihanmu, aku tahu kegelisahanmu, kekecewaanmu, aku tahu. Tapi itu adalah aku mengujimu, apakah engkau sabar, engkau tetap yakin meminta kepadaku, seperti halnya keyakinan Rasulullah. Maka senang sekali Rasulullah dengan bulan Sya'ban karena pindah kiblat tadi. Yang ketiga, ada peristiwa apa di bulan Sya'ban? Maka Nabi banyak puasa. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatimu berpuasa sebanyak di bulan ini. Kenapa begitu? Ya, karena di bulan ini catatan amal ditutup, direkap, ditutup, kemudian
dibikin catatan amal yang baru, dibikin desain ketetapan untuk kita yang baru 1 tahun ke depan. Maka aku senang kalau aku ditutup catatan amalnya 1 tahun, aku dalam keadaan berpuasa. Dan aku senang kalau kemudian aku membuka catatan amalku yang baru dalam keadaan juga berpuasa. Maka kemudian aku berpuasa, banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ini hal yang terpenting, ini hal yang penting di bulan Sya'ban. Dan kejadian itu adalah di malam nisfu Sya'ban. Maka para jamaah tercinta, bahwa catatan amal ditutup, itu artinya kita rekap amal kita selama 1 tahun. Jadi rekap amal itu ada rekap amal harian, mingguan, dan ada rekap amal tahunan. Bahkan amal kita setahun ditutup itu nanti tanggal 15 malam 15 Sya'ban, tepat nanti hari Rabu malam Kamis. Setelah asar itu ditutup, kemudian maghrib catatan amal yang baru. Maka amal-amal mana yang di-delete, yang dihapus, amal-amal mana yang kemudian yang kita tidak lakukan tapi kita dapat pahala, itu ditentukan malam itu. Maka menjadi penting nisfu Sya'ban karena ada kejadian itu, ada peristiwa itu, ditutup dan dibukanya kembali catatan amal. Dan sama Allah kita dikasih kesempatan untuk mendesain ketetapan kita 1 tahun ke depan. Para jamaah, termasuk wabah corona ini, ketetapannya ditetapkannya kemarin waktu nisfu Sya'ban tahun kemarin. Ada sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan sehat walafiat, atau ada sahabat kita yang mendahului kita, itu ketetapannya ditetapkan kemarin malam nisfu Sya'ban. Maka termasuk kita libur, kita ma'had di rumah, anak-anak sekolah belajar di rumah, kita beribadah di rumah, itu semua ketetapannya ditetapkan kemarin. Sekarang kita tinggal menjalani. Ketetapan 1 tahun ditetapkan malam nisfu Sya'ban. Bukankah ketetapan tiap manusia ditetapkan pas dia berada di perut ibu sampai pada saat dia berusia 4 bulan di perut ibu? Ya betul, ditetapkan di hadis Arba'in Nawawi itu hadis nomor 4, ditetapkan ajalnya, rizkinya, nasibnya, bahagia atau celakanya, ditetapkan. Itu takdir seumur hidup. Tetapi itu bisa direvisi setiap tahun. Kapan itu? Saatnya adalah malam nisfu Sya'ban. Maka menjadi penting nanti kita menghabiskannya itu dengan perbuatan yang harus benar-benar baik. Dan kita minta kepada Allah agar 1 tahun ke depan kita ditetapkan yang baik-baik. Kalau memang ada takdir kita, ada ketetapan kita, qadha kita yang tidak baik, kita minta kepada Allah agar diubah. Emang bisa? Bisa. Emang benar Allah bilang gitu? Iya betul. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah akan menghapus apa-apa yang Dia kehendaki, dan Allah akan menetapkan hal-hal yang Dia kehendaki. Jadi kita minta ketetapan yang tidak baik. Kalau kita ditakdirkan sakit, ditakdirkan apa-apa, tidak bisa beribadah maksimal, malas, sombong, iri, ego, rezeki seret, utang banyak, kita ditakdirkan begitu, kita minta kepada Allah agar menghapus takdir itu dan menjadi takdir yang penuh dengan kebahagiaan, kebaikan, rezeki yang lapang, umur yang sehat, sergap atau rajin beribadah, dan semua kesialan-kesialan kita minta dihapus selama 1 tahun ke depan. Ditentukannya adalah nanti insya Allah malam nisfu Sya'ban. Maka para jamaah, apa yang kita lakukan di malam itu? 1, setelah sholat maghrib, sore habis asar kita tetap baca doa sore. Kemudian doa sorenya dibaca lengkap ya. Yang biasanya cuma dibaca sekali-sekali, ini yang perlu 3 kali, yang 10 kali, 10 kali. Setelah habis sholat maghrib, kita sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, suratnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Bagi yang sudah selesai qadha, yang belum selesai qadha, habis maghrib tetap ditambahin qadha. Setelah itu kita baca Yasin 3 kali. Kenapa Yasin? Yang paling hafal Yasin. Kemudian Yasin itu sekali tembak dapatnya banyak. Karena sekali baca Yasin, insya Allah pahalanya itu setara dengan khatam Al-Quran 10 kali. Karena Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ya tahu artinya, nggak tahu artinya dapatnya begitu. Apalagi kalau kita tahu artinya. Dan Yasin itu artinya menyeluruh, tentang hidup, tentang mati, tentang tauhid, tentang syariat, ada di surat Yasin. Yasin yang pertama, setelah Yasin selesai, jadi caranya begini, Al-Fatihah, kemudian kita baca Yasin. Setelah Yasin selesai, Shadaqallahul Azim,
amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Sebelum mulai Yasin yang kedua, ya Allah, dengan Yasin yang tadi telah saya baca, mohon ya Allah dengan barokahnya, dengan syafaatnya, dengan rahasianya, panjangkan umur kami dalam ketaatan, sibukkan kami tahun ini dalam ketaatan kepadamu. Panjangkan kami ya Allah umur kami. Itu yang pertama. Kemudian mau Yasin yang kedua, ya Allah dengan Yasin yang akan kami baca ini, kami mohon dengan barokahnya surat Yasin ini, beri kami rizki yang berkah, yang halal, ganti rizki yang haram dengan yang halal, lunasi seluruh hutang-hutang kami, luaskan rizki kami, beri kami rizki yang barokah, kebahagiaan, kesehatan, anak-anak yang soleh, suami yang baik, itu semua bentuk rizki kita mohonkan di Yasin yang kedua dengan barokah surat Yasinmu ini ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai surat Yasin. Yang ketiga juga begitu, setelah selesai surat Yasin kita minta lagi, ya Allah ini Yasin kulo yang ketiga, mohon dengan Yasin ini barokahnya, syafaatnya, kami mohon beri kami keteguhan iman, kokohkan keimanan kami yang masih lemah ini ya Allah, kuatkan terus keimanan kami agar keyakinan kami tambah bulat kepadamu dengan barokah surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca surat Yasin yang ketiga. Setelah selesai rangkaian 3 surat Yasin, itu butuh waktu kira-kira setengah sampai 1 jam ya, kalau enggak lama. Kemudian kita tutup dengan doa nisfu Sya'ban, dibaca di buku Nyawa halaman 160, 161. Yang intinya doa nisfu Sya'ban itu kita minta kepada Allah bahwa apa-apa yang sudah ada ditetapkan di Lauhul Mahfuz perihal bahwa kita sebagai orang yang misalkan celaka, terhalang, terusir, atau rizki yang sempit, pendek umur, maka sudilah kiranya engkau menggantinya ya Allah di dalam tahun ini, dan engkau catatkan di umul kitab di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang panjang umur, bahagia, mendapat rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, dan mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan mendapat kebaikan, karena sesungguhnya ya Allah engkau berhak menghapus dan menetapkan sesuatu yang baru di dalam kitabmu. Itu inti doanya. Setelah itu kemudian ditutup dengan sholawat, kemudian sampailah waktu Isya. Dan semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita di bulan ini. Selamat berpuasa hari ini, selamat kemudian berpuasa besok tanggal 13 puasa Ayyamul Bait, Selasa, Rabu, Kamis. Setelah nisfu Sya'ban, setelah hari Kamis, bagi mereka yang tidak biasa berpuasa sunnah, maka Imam Syafi'i tidak membolehkan puasa makruh yang mendekati haram. Jadi kecuali yang mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah, atau mereka yang bukan puasa sunnah tapi puasa wajib atau puasa qadha. Bagi para jamaah yang belum selesai qadha, segala puasa nanti mulai besok 13, 14, 15 diniatkan sebagai puasa qadha. Umi, bolehkah saya tidak puasa besok? Tidak kuat saya harus daya tahan tubuhnya harus minum ini minum itu. Boleh, tapi untuk hari Rabunya diusahakan puasa, karena itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa begitu? Kita tutup tahun itu dalam keadaan kita puasa seperti tadi Rasulullah, agar setahun kemarin kita dicatat dalam keadaan puasa. Terima kasih, sampai ketemu. Masya Allah ya. Semoga Allah pertemukan kita segera, mungkin lewat streaming ya, insya Allah nanti kita rancang kapannya, karena besok sudah mulai ada yang jamaah yang streaming pakai aplikasi Hangout, Meet, kemudian YouTube streaming, insyaallah nanti kita di-share ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.